Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari semua anggota DPR setuju Antasari Ashar dan Ahok sebagai Dewan Pengawas KPK. Presiden telah mengusulkan ke DPR untuk memilih Dewan Pengawas KPK. Ternyata semua anggota DPR menyetujui Antasari Ashar dan Ahok sebagai Dewan Pengawas KPK karena terkenal jujur dan berani melawan para koruptor dan juga berani marah demi kebaikan. Atas persetujuan DPR, para pelaku korupsi akan ketakutan karena Dewan Pengawas akan mengajukan para koruptor dijadikan tersangka. Dalam menghadapi koruptor banyak tantangannya dalam bentuk perlawanan yang dihadapinya, maka harus siap mati untuk menindak para koruptor. Sikap siap mati dalam melaksanakan tugas sudah berkali-kali dinyatakan Antasari Ashar dan Ahok ke publik dalam memberantas korupsi sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Diduga pertama kali diprioritaskan menetapkan sebagai tersangka adalah Anies Baswedan yang syarat melakukan perbuatan korupsi mulai penggunaan anggaran pengendalian banjir Kota Jakarta, kasus bantuan sosial sebesar 2,82 triliun di korupsi yang terakhir viral masalah di tengah-tengah masyarakat, masalah Formula E diduga merugikan keuangan negara atau Pemda DKI lebih 1 triliun dan juga termasuk prioritas juga nanti diduga menjadikan tersangka Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kasus Hambalang. Banyak di sana terjadi masalah kasus korupsi, tetapi SBY dan Ibas tidak dijadikan tersangka karena dia terkenal kebal hukum. Tetapi kalau Antasari dan Ahok tidak takut, dia tidak siap, tidak ada yang kebal hukum bagi dirinya. Harapan saya Antasari Ashar dan Ahok mengusulkan kepada Ketua KPK sementara Mahfud MD segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Presiden telah mengusulkan ke DPR untuk memilih Dewan Pengawas KPK. Ternyata semua anggota DPR menyetujui Antasari Ashar dan Ahok sebagai Dewan Pengawas KPK karena kedua orang ini termasuk berani menghadapi koruptor dan juga berani menanggung risikonya, dan juga segalanya dia berani menanggung risikonya, baik masuk dalam penjara maupun dalam hal yang lainnya, sehingga DPR pun memilihnya dan menyetujuinya. Atas persetujuan DPR, para pelaku korupsi akan ketakutan karena Dewan Pengawas akan mengajukan para koruptor dijadikan tersangka. Dalam menghadapi koruptor banyak tantangannya dalam bentuk perlawanan yang dihadapinya, maka harus siap mati untuk menindak para koruptor. Sikap siap mati dalam melaksanakan tugas sudah berkali-kali dinyatakan Antasari Ashar dan Ahok ke publik dalam memberantas korupsi sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Diduga pertama kali diprioritaskan menetapkan sebagai tersangka adalah Anies Baswedan yang syarat melakukan perbuatan korupsi, mulai penggunaan anggaran pengendalian banjir Kota Jakarta, kasus bantuan sosial sebesar 2,82 triliun di korupsi yang terakhir viral masalahnya di tengah-tengah masyarakat, masalah Formula E diduga merugikan keuangan Pemda DKI lebih 1 triliun, dan juga termasuk prioritas nanti mungkin Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan tersangka karena terkait dengan kasus Hambalang. Banyak perbuatan korupsi dilakukan, tetapi SBY dan dengan Ibas tidak pernah dijadikan tersangka, padahal mereka banyak memakan uang negara tersebut. Jadi itulah makanya risikonya sangat besar menghadapi para koruptor tersebut. Jadi harapan saya Antasari Ashar dan Ahok mengusulkan kepada Ketua KPK sementara Mahfud MD segera menetapkan Anies Baswedan dan juga
dan juga kepada SBY sebagai tersangka demi keadilan masyarakat, karena hal ini sudah banyak diprotes masyarakat, karena negara kita adalah negara hukum di mana setiap orang sama kedudukannya di bawah hukum, yaitu equality before the law. Walaupun Anies mantan gubernur DKI maupun SBY mantan presiden RI, kalau terbukti melakukan perbuatan korupsi harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.